Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Selamat pagi. Selamat pagi. Permisi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih kepada Bu Nur, Bu Tari yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan hari ini. Saya paham bahwa topik ini tidaklah mudah. Kami di sini untuk mendengarkan aspirasi dan pandangan warga terkait rencana pembangunan proyek Rempang Eco City. Pemerintah berharap pertemuan ini bisa menjadi langkah awal untuk mencari solusi yang terbaik demi kemajuan bersama. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan bahwa tujuan utama kami adalah untuk memastikan semua pihak mendapatkan manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun pihak investor. Baik, terima kasih kepada Bu Rina. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ibu di sini yang hadir dari pihak pemerintah maupun pengembang harus memahami bahwa warga kami menolak proyek ini sejak awal. Bukan karena kami tidak peduli dengan pembangunan, tetapi karena proyek ini menyangkut keberlangsungan hidup kami. Kami juga di sini mempertahankan tanah ini yang sudah menjadi rumah kami selama berpuluh-puluh tahun yang sudah lama. Jadi tolong didengarkan baik-baik apa yang akan kami sampaikan nanti. Baik, terima kasih kepada Bu Rina, Bu Nur, dan juga Bu Tari yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan pertemuan pada hari ini. Saya di sini sebagai mediator yang akan menemani pertemuan kita pada hari ini. Saya harap nanti di tengah obrolan kita, ibu-ibu di sini dapat menghargai keputusan serta pendapat dari masing-masing pihak. Jadi diharapkan pada pertemuan kali ini kita mendapatkan jalan solusi untuk masalah yang kita hadapi. Seperti itu. Maka dari itu saya harap pertemuan kali ini tidak ada masalah apapun ya dan menghasilkan solusi yang baik. Betul sekali Bu Ani, kami sepenuhnya mengerti bahwa proyek ini menimbulkan banyak kekhawatiran di kalangan warga masyarakat gitu. Namun kami juga percaya bahwa pembangunan ini bisa membawa manfaat gitu, seperti lapangan pekerjaan dan pengembangan ekonomi daerah lainnya. Karena itu, mari kita berdiskusi dengan tenang dan fokus pada solusi. Jika ada hal yang kurang jelas, kami siap memberikan penjelasan secara detail. Baik, Bu Rina. Namun saya perlu mengingatkan bahwa kami, tanah ini bukan sekedar tempat tinggal. Ini adalah warisan nenek moyang kami. Nah, kami juga tidak akan membiarkan apa yang kami miliki diambil begitu saja oleh pihak lain. Kami berharap pemerintah tidak hanya melihat proyek ini dari sisi ekonomi saja, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan juga nilai-nilai adat yang kami junjung tinggi sejak dulu. Betul Bu, jadi kami di sini bukan untuk mendengarkan janji-janji saja, tapi kami membutuhkan tindakan yang konkret untuk menghormati hak-hak kami sebagai warga asli di sini. Saya paham sekali emosi yang ibu-ibu rasakan, namun izinkan kami mendengar lebih jauh aspirasi warga. Kami di sini tidak bermaksud memaksakan apapun, tetapi kami percaya pertemuan hari ini adalah langkah pertama untuk mencapai solusi bersama. Apakah Ibu Nur ingin melanjutkan dengan menyampaikan aspirasi dari pihak warga? Tentu Bu Rina, kami akan menyampaikan semuanya secara rinci, tapi ingat, dari awal kami tegaskan bahwa solusi yang kami harapkan adalah penghentian proyek ini. Kami tidak butuh proyek besar ini, yang kami butuhkan adalah kami tetap tinggal di tempat kami. Ini bukan hanya tempat tinggal saja Bu, ini tentang akar kami, warisan budaya, dan keberlangsungan hidup kami di sini. Pindah ke tempat baru tidak semudah itu. Anak-anak kami sudah mempunyai sekolah di sini. Kami sudah mempunyai para tetangga yang sudah kami anggap sebagai saudara kami sendiri. Jika kami dipindahkan, apakah itu akan tergantikan? Belum tentu juga kan, Bu? Dan jangan lupa juga Bu Rina bahwa warga di sini hidup dari hasil laut dan juga bertani. Kalau kami dipindahkan ke tempat yang jauh dari pantai atau tanahnya tidak subur, bagaimana kami akan bertahan hidup?
Jangan pikir relokasi berarti kami akan hidup lebih baik. Tidak ada jaminan itu. Dan kami juga sudah melihat banyak contoh yang buruk dari proyek yang serupa di tempat yang lain. Belum lagi soal lingkungan. Kalau proyek ini dibangun, hutan kami pasti ditebang, laut kami akan tercemar, dan itu artinya ekosistem di sini akan rusak. Ikan-ikan akan mulai berkurang, dan nelayan kehilangan mata pencariannya. Apakah semua itu sudah dipikirkan oleh pemerintah atau pengembang? Atau kalian hanya fokus pada keuntungan tanpa peduli dampak pada warga? Kami juga merasa seperti tidak dianggap di sini. Selain itu, sejak awal tidak ada pemberitahuan apapun tentang proyek ini. Tiba-tiba saja kami diberitahu bahwa kami harus pindah, padahal kami adalah pemilik tanah ini. Di mana hak kami? Bukankah ada undang-undang yang melindungi hak rakyat atas tanahnya? Dan persoalan ini pun bukan sekedar soal kompensasi saja, Bu. Berapapun uang yang ditawarkan, itu tidak cukup untuk menggantikan kehilangan kami. Kami juga tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga akar, tradisi, dan juga kebersamaan yang sudah terbangun sejak bertahun-tahun yang sudah lama gitu. Tapi tanah ini juga bukan hanya sekedar aset. Ini adalah identitas kami sebagai orang Rempang. Dan apa jaminannya relokasi yang dijanjikan akan layak? Banyak kasus di mana relokasi justru membuat hidup warga semakin sulit. Apa pemerintah bisa memastikan bahwa tempat baru itu mempunyai fasilitas yang sama baiknya dengan tempat ini? Bagaimana dengan akses anak-anak kami ke sekolah, akses kami ke pasar, atau ke tempat kerja? Kami tidak percaya janji-janji manis yang hanya ditulis di atas kertas. Selain itu, proyek seperti ini biasanya hanya menguntungkan pihak tertentu saja, bukan kami. Ketika proyek ini selesai, siapa yang akan menikmati hasilnya? Pengembang dan investor. Sementara kami, warga asli, malah menjadi korban. Apakah pemerintah mau melihat rakyatnya menderita demi orang luar? Dan jangan lupa juga, Bu Rina, tanah ini punya sejarah yang panjang dari nenek moyang kami. Tanah ini diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau kami dipindahkan, sejarah itu akan hilang. Anak-anak di sini juga tidak akan tahu apa artinya hidup di tanah leluhur. Apakah pemerintah mau memutuskan warisan kami begitu saja? Intinya, kami tidak bisa pindah. Bukan karena kami keras kepala, Bu, tapi karena hidup kami sudah menyatu dengan tempat ini. Kami mohon kepada pemerintah dan juga pengembang, hentikan proyek ini. Jangan memaksakan. Kami sangat memahami emosi dan keberatan yang ibu-ibu rasakan. Pemerintah memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, relokasi yang kami tawarkan bukan hanya soal memindahkan tempat tinggal, tapi juga memastikan kehidupan warga tetap layak. Kami akan menyediakan fasilitas umum, infrastruktur baru, dan program pelatihan kerja untuk mendukung adaptasi di lokasi baru. Betul, Bu. Bagaimana mungkin Ibu bisa memahami emosi kami jika Ibu tidak berada di posisi kami? Bagi kami, tanah ini adalah kehidupan kami, budaya kami, dan juga warisan dari nenek moyang kami. Uang ataupun fasilitas tidak bisa menggantikan itu semua, Bu. Selain itu, apakah pemerintah pernah memikirkan bagaimana kami, para ibu rumah tangga yang harus memulai semuanya dari nol lagi jika dipindahkan? Tanah ini adalah tempat kami membesarkan anak-anak kami. Apakah Ibu mengerti betapa sulitnya kami jika kami meninggalkan semua ini? Kami sangat mengerti bahwa ada nilai historis dan emosional di sini. Oleh karena itu, kami juga telah melibatkan para ahli antropologi dan sejarah untuk membantu merancang bagaimana tradisi dan kebudayaan warga tetap dapat dilestarikan. Bahkan di lokasi baru, kami ingin mendengar masukan dari ibu-ibu terkait bagaimana hal ini bisa diwujudkan. Apakah Ibu pikir kami akan percaya dengan janji itu? Kami sering mendengar cerita tentang proyek relokasi yang gagal, fasilitas yang dijanjikan tidak selesai, dan kompensasi hanya cukup untuk sementara waktu. Apa jaminan bagi kami bahwa kali ini akan berbeda? Untuk itu, kami ingin menunjukkan transparansi dalam setiap proses. Warga akan dilibatkan dalam perencanaan relokasi. Kompensasi akan dihitung berdasarkan nilai tanah dan aset yang dimiliki warga, dan akan dibayarkan langsung tanpa perantara. Selain itu, pemerintah juga akan membentuk tim pengawas independen untuk memastikan semua janji dipenuhi. Bu Rina, terlepas dari apa yang Anda tawarkan, kami tidak ingin dipindahkan. Ini bukan hanya soal materi, tapi martabat kami sebagai warga desa Rempang Eco City ini. Relokasi berarti mencabut kami dari akar kami.
Apakah pemerintah benar-benar mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial ini? Kami tidak memandang enteng masalah ini, Bu. Namun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan potensi wilayah demi kemajuan bersama. Proyek ini dirancang untuk membawa manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Kami sangat berharap ibu-ibu mau mempertimbangkan hal ini demi masa depan anak-anak kita semua. Bu Rina, maaf, tetapi diskusi ini hanya berputar saja di tempat. Warga tetap pada pendiriannya. Kami menolak segala bentuk relokasi. Tolong sampaikan itu kepada pemerintah. Saya memahami bahwa posisi kedua belah pihak saat ini sangat berseberangan. Namun, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir lebih jernih. Apakah mungkin ada opsi yang bisa mengakomodasi kepentingan warga dan pemerintah, misalnya mempertimbangkan wilayah yang lebih kecil untuk proyek sehingga tidak semua warga harus direlokasi? Bu Ani, kami menghargai niat baik Anda. Tetapi posisi kami sudah jelas, tidak ada relokasi, tidak ada proyek. Kami juga menolak segala bentuk pemindahan dan juga pergeseran. Kami juga menegaskan bahwa kami perlu data yang pasti, meskipun ada beberapa banyak warga yang setuju untuk relokasi. Bu Nur, kami juga tidak bermaksud mengabaikan nilai-nilai budaya warga. Namun, proyek ini merupakan investasi strategis yang akan membawa dampak besar untuk kemajuan daerah. Banyak lapangan kerja akan tercipta dan perekonomian desa akan meningkat. Bukankah itu juga demi kesejahteraan warga? Bu Alif, jangan bicara soal kesejahteraan jika Anda hanya peduli pada perusahaan Anda saja. Lapangan kerja yang Anda janjikan, kebanyakan dari kami mungkin tidak memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan yang Anda tawarkan. Jadi di sini, siapa yang sebenarnya Anda untungkan? Bu Tari, kami mendengar kekhawatiran Anda. Pemerintah siap memfasilitasi program pelatihan keterampilan agar warga dapat beradaptasi dengan kebutuhan pekerjaan di proyek ini. Kami tidak ingin ada warga yang tertinggal. Bu Rina, dengan segala hormat, apa yang Anda sampaikan tidak menjawab masalah utama kami. Kami tidak ingin pindah. Sebesar apapun kompensasi atau fasilitas yang Anda tawarkan, tidak ada yang bisa menggantikan tanah ini. Kalau boleh saya usul, bagaimana jika dilakukan survei ulang untuk memastikan semua warga benar-benar menolak? Jika ada warga yang bersedia pindah, mungkin ini bisa menjadi dasar untuk menciptakan solusi bersama. Bu Ani, mayoritas warga sudah menegaskan penolakan mereka. Bahkan kalaupun ada segelintir yang setuju, itu tidak berarti suara mereka lebih penting daripada yang menolak. Ini keputusan kolektif. Kami akan tetap memperjuangkan, mempertahankan laut, tanah, dan kampung-kampung yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Baik, kalau begitu saya ingin menekankan bahwa jika warga terus menolak, kami juga punya hak untuk menjalankan proyek ini sesuai izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak mungkin dihentikan. Kalau begitu kami juga punya hak untuk mempertahankan tanah kami. Jika Anda memaksakan proyek ini, kami akan mengambil langkah hukum yang menggalang dukungan dari pihak-pihak yang peduli terhadap hak masyarakat adat. Kami sangat berharap kita tidak sampai ke titik itu, Bu. Pemerintah ingin penyelesaian damai, tetapi kami juga menegakkan aturan jika ada hal yang tidak sesuai. Karena itu, kami berharap ada kompromi. Kompromi? Yang Anda maksud kompromi itu adalah kami menyerah pada kehendak Anda. Itu bukan kompromi, Bu. Itu paksaan. Ibu-ibu, mari kita sedikit menenangkan suasana. Saya yakin masih ada jalan tengah yang bisa dicapai jika kita mau berusaha lebih keras untuk saling mendengar dan menghargai. Bu Ani, dengan segala hormat, kami pikir kami sudah cukup mendengar. Tidak ada tawaran apapun yang bisa mengubah sikap kami. Kami menolak relokasi, dan kami akan memperjuangkan hak kami sampai akhir. Kalau seperti ini, saya rasa pertemuan ini tidak produktif lagi. Warga sudah menutup diri dari semua opsi dan kami tidak bisa menunggu selamanya. Proyek ini akan tetap berjalan sesuai jadwal. Silakan saja kalau mau memaksakan kehendak, Bu Alif. Tapi jangan salahkan kami jika nanti ada perlawanan. Kami sudah siap menghadapi resiko apapun demi mempertahankan tanah kami. Saya harap kita tidak memperkeruh situasi. Keputusan final ada di tangan pemerintah pusat. Kami akan membawa hasil diskusi ini untuk dibahas lebih lanjut. Terima kasih atas keterbukaan semua pihak. Sebelum kita menutup pertemuan ini, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak. Saya tahu pembicaraan hari ini tidak mudah dan ada banyak emosi yang terlibat. Namun, pertemuan seperti ini penting untuk mencari jalan tengah. Saya harap semua pihak tetap membuka ruang komunikasi ke depannya. Saya setuju dengan Bu Ani.
Kami sangat menghargai keterbukaan dari warga-warga dalam menyampaikan aspirasi. Pemerintah tidak pernah berniat untuk mengambil hak-hak masyarakat, dan kami akan terus mencari solusi terbaik. Semua masukan hari ini akan kami sampaikan ke pihak terkait. Namun, saya juga ingin menegaskan bahwa pembangunan adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memajukan daerah. Bu Rina, dengan segala hormat, pertemuan ini tidak menghasilkan solusi bagi kami. Sejak awal, setiap warga sudah jelas. Kami menolak proyek ini dengan sepenuhnya. Jika pemerintah tetap bersikeras, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan melawan terus-menerus, bahkan di masa yang akan datang. Saya mohon semua pihak untuk menahan diri tanpa ada emosi. Saya memahami kekecewaan warga, tetapi saya juga yakin bahwa solusi masih mungkin ditemukan jika pertemuan terus berlanjut. Tidak ada gunanya memperkeruh situasi atau mengambil langkah-langkah yang bisa memicu konflik lebih besar. Kami berkomitmen untuk membawa aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi. Saya juga ingin menghimbau warga untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pemerintah tetap membuka pintu untuk diskusi lebih lanjut karena kami ingin menyelesaikan ini secara damai. Bu Rina, kami memang masyarakat kecil, tetapi kami tidak akan diam saja jika hak-hak kami dilanggar. Kalau pemerintah tetap memaksa, kami akan terus memperjuangkan tanah ini dengan cara apapun yang kami bisa, termasuk menggalang dukungan dan hukum. Kami sudah sepakat, Bu, tidak ada kompromi, tidak ada relokasi. Kalau pemerintah ingin memaksa proyek ini, bersiaplah menghadapi perlawanan dari seluruh warga Desa Rempang. Saya harap pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk proses selanjutnya. Kami akan terus memantau perkembangan dan siap memediasi jika diperlukan. Terima kasih Bu Ani atas upayanya. Namun saya ingin menutup pertemuan ini dengan pernyataan tegas bahwa Desa Rempang tetap menolak proyek ini, apapun bentuknya. Jika pemerintah tetap memaksakan kehendak, kami akan mengambil langkah-langkah hukum dan protes secara damai. Hak kami atas tanah ini tidak akan kami lepaskan. Baik, saya akan mencatat semua pernyataan ini untuk dilaporkan. Kami berharap warga tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan semua pihak. Kami ingin solusi terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Rencana pembangunan proyek Rempang Ecofarm. Kami hadir dari pihak pemerintah. Si ibu yang merasakan ulangi. Betul, Bu. Bagaimana? Aja. Kami juga. Keterbukaan ada apa sih Kami tidak ada relokasi, tidak ada proyeksi.